Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting ini. Adapun topik yang akan kami bahas dalam Zoom meeting ini adalah pemantauan pertumbuhan balita di Desa Cipta Indah. Perkenalkan, nama saya Anggun Sapitri Wulandari yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Reno Subari, Dwi Agustin, Indi Suganda, Opi Andari, dan Nabila. Selanjutnya, untuk pemaparan materi, saya serahkan kepada Nabila untuk membacakan kasus soal nomor 1 beserta jawabannya. Untuk Nabila, dipersilahkan. Pemantauan pertumbuhan balita di Kecamatan Cipta Indah. Kecamatan Cipta Indah mempunyai kurang lebih 3.150 anak usia 0-59 bulan. Jarak Cipta Indah dari ibu kota provinsi adalah 135 km yang dapat dicapai dengan menggunakan mobil, bus, atau kereta api. Jumlah penduduk kira-kira 30.000 jiwa. Angka kelahiran adalah 20-22 kelahiran per tahun, dengan bayi berat lahir rendah sebesar 3-7%. Sebagian besar penduduk menggantungkan kehidupannya dari perikanan dengan pendapatan kecil. Kecamatan Cipta Indah juga mempunyai desa wisata cipta lokal dengan adanya tempat menginap berupa hotel dan guest house. Puskesmas Cipta Sehat di Kecamatan Cipta Indah menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakatnya. Puskesmas mengadakan kegiatan penimbangan dan pengukuran bagi anak usia 0-59 bulan setiap 4 bulan sekali dan bagi anak yang mempunyai gangguan resiko pertumbuhan. Puskesmas akan melakukan pengamatan 2 minggu sekali atau memberikan perawatan balita yang dikirim dari desa atau kelurahan. Pemeriksaan tindak lanjut tersebut berupa penimbangan dan pengukuran ulang serta pemeriksaan klinis pada balita. Hampir setengah dari balita yang dirujuk tersebut memerlukan pengobatan untuk penyakit demam, batuk, pilek, atau diare. Sebagian kecil balita memerlukan asuhan gizi di puskesmas dan sebagian lainnya memerlukan asuhan gizi di rumah oleh ibu atau pengasuh. Sekitar 30% balita yang dirujuk ke puskesmas dikembalikan lagi ke posyandu setelah menerima konseling untuk mempertahankan status pertumbuhannya. Puskesmas mempunyai catatan lengkap mengenai identitas anak-anak di Kecamatan Cipta Indah serta penyakit yang dideritanya. Catatan dari masing-masing anak tersebut berisi diantaranya informasi mengenai kunjungan, layanan, dan tindakan yang diberikan, kurva pertumbuhan, dan suplementasi makanan yang diberikan. Puskesmas juga mempunyai catatan mengenai praktik kesehatan dan gizi masyarakat setempat. Hampir semua ibu atau pengasuh membawa anaknya ke puskesmas untuk imunisasi. Setelah bayi mendapatkan imunisasi lengkap, 63% ibu atau pengasuh merasa tidak perlu membawa anaknya kembali ke puskesmas, kecuali ketika sakit. Hanya sekitar 25% anak usia 0-59 bulan yang membawa anaknya ke puskesmas untuk penimbangan. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesehatan dan gizi ibu dan anak, petugas puskesmas memberikan pelatihan kepada para sukarelawan desa atau kelurahan untuk mengelola kegiatan pemantauan pertumbuhan balita di desa atau kelurahan masing-masing. Para sukarelawan atau kader posyandu tersebut berasal dari majelis taklim, gereja, sekolah, petugas kantor desa, dan masyarakat umum. Disepakati bahwa 6 posyandu didirikan untuk menjangkau seluruh balita di Kecamatan Cipta Indah. Puskesmas mendistribusikan peralatan posyandu di antaranya timbangan dacin, timbangan injak, dan alat pengukur panjang atau tinggi badan. Masing-masing posyandu melakukan pemantauan pertumbuhan 1 kali setiap bulan dengan jadwal kegiatan sendiri-sendiri. Para kader posyandu dilengkapi dengan lembar pencatatan berupa KMS untuk mencatat informasi mengenai anak.
Masing-masing anak mempunyai lembar pencatatan atau KMS tersendiri. Para kader posyandu melakukan kunjungan rumah bagi para balita yang tidak pernah hadir di puskesmas atau posyandu. Para kader posyandu mengirimkan undangan kepada masyarakat 1 minggu sebelum hari buka posyandu. Setiap balita yang hadir ditimbang dengan menggunakan timbangan dacin atau timbangan injak. Balita yang terdeteksi mempunyai gangguan pertumbuhan akan dimonitor oleh kader posyandu setiap minggu dan dirujuk ke puskesmas untuk penanganan selanjutnya. Kader posyandu akan mencatat kehadiran balita, praktik ASI, dan kejadian sakit serta memposting hasil penimbangan ke dalam grafik pertumbuhan. Kader posyandu akan menjelaskan kepada ibu atau pengasuh mengenai pertumbuhan anaknya berdasarkan grafik pertumbuhan dan memberikan saran mengenai praktik ASI, MPASI, pola makan, dan PHBS kepada ibu atau pengasuh. Sebagian besar anak mendapatkan ASI, akan tetapi hanya sebagian kecil bayi yang mendapatkan ASI eksklusif hingga 6 bulan. Bayi mulai dikenakan dengan susu formula semenjak umur 2-3 bulan. Baru-baru ini ada monitoring dan supervisi fasilitatif dari kabupaten. Hasil dari monitoring menunjukkan bahwa kehadiran ke puskesmas untuk kegiatan 4 bulan penimbangan sebanyak 45%, sedangkan kehadiran ke posyandu sekitar 60-85%. Sebanyak 33% anak pendek, 21% berat badan kurang, dan 3,2% gizi kurang. Sebanyak 40% ibu atau pengasuh dapat mengenali bahwa garis pertumbuhan yang menurun berhubungan dengan anak yang sakit atau tidak sehat. Akan tetapi sebanyak 81% ibu atau pengasuh tidak memahami pentingnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ovi. Melakukan pemantauan pertumbuhan balita setiap bulan. Meskipun para kader posyandu menunjukkan dedikasi yang tinggi, akan tetapi ditemukan bahwa tidak semua kader terampil melakukan penimbangan. Mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan status pertumbuhan anak menurut grafik pertumbuhan dan kurang pengetahuan mengenai pemberian makan pada bayi dan anak secara tepat. Penelaahan lebih lanjut pada KMS ditemukan pola sebagai berikut. Dalam rentang usia 0-6 bulan, terdapat 4-6 titik penimbangan. Dalam rentang usia 7-12 bulan, terdapat 3-5 titik penimbangan. Dalam rentang usia 13-24 bulan, terdapat 1-3 titik penimbangan. Dalam rentang usia 25-36 bulan, terdapat 0-2 titik penimbangan. Dalam rentang usia 37-59 bulan, terdapat 0-1 titik penimbangan. Dalam rentang usia 7-12 bulan, garis pertumbuhan menunjukkan garis datar. Dalam rentang usia 13-24 bulan, garis pertumbuhan menunjukkan garis datar atau menurun. Dalam rentang usia 24-59 bulan, garis pertumbuhan mengikuti kurva, tetapi kurvanya lebih rendah daripada kurva pada usia 0-12 bulan. Dalam waktu-waktu tertentu, puskesmas melaksanakan beberapa kegiatan di posyandu. Di antaranya adalah penyuluhan mengenai gizi, kesehatan, dan PHBS. Pemeriksaan anemia, pengukuran lila, pemeriksaan kecacingan, dan pemberian sirup zat besi pada balita. Disepakati bagi puskesmas akan menyampaikan hasil pemantauan pertumbuhan balita dalam musrenbang desa bulan depan dan menyampaikan rencana kampanye mengenai praktik ASI eksklusif 6 bulan. Selain itu, tim kabupaten akan menyelenggarakan pelatihan bagi para petugas puskesmas mengenai tata laksana penanganan rujukan balita dengan gangguan pertumbuhan sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan mengenai standar antropometri anak. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami yaitu Dwi Agustin. Untuk Dwi Agustin dipersilakan. Nomor 1,
urutkan alur pelaksanaan pemantauan pertumbuhan balita di Kecamatan Cipta Indah dengan tepat. Jawabannya adalah 1. Melakukan penimbangan dan pengukuran. 2. Melakukan penimbangan dan pengukuran ulang serta pemeriksaan klinis pada balita. 3. Melakukan catatan identitas balita. 4. Petugas kesehatan melakukan pelatihan kepada sukarelawan desa atau kelurahan untuk melakukan pemantauan pertumbuhan. 5. Mendirikan posyandu untuk mempermudah distribusi alat. 7. Melakukan pencatatan pemantauan dan pertumbuhan serta pencatatan KMS. Selanjutnya, melakukan kunjungan rumah di masing-masing posyandu. Selanjutnya akan dijawab oleh Windy nomor 2. Soal nomor 2, bagaimana alur pemantauan pertumbuhan balita di wilayah Anda dibandingkan dengan di Kecamatan Cipta Indah? Pada bagian mana alur pemantauan pertumbuhan balita yang perlu diperbaiki? Jawabannya, alur pemantauan pelaksanaan balita di Kecamatan Cipta Indah dengan di wilayah tempat tinggal sama. Hanya saja di Desa Indah ditemukan bahwa tidak semua kader terampil melakukan penimbangan seperti mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan status pertumbuhan anak menurut grafik pertumbuhan. Dalam hal ini perlu adanya pelatihan terhadap kader yang petugas di posyandu tersebut. Baiklah, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, yaitu Reno Sobari. Kepada Reno Sobari, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih untuk moderator. Jadi dari kesimpulan hasil diskusi kami pada malam hari ini, yaitu pertama, salah satu kegiatan pelayanan gizi adalah pemantauan pertumbuhan di posyandu yang bertujuan sebagai deteksi dini adanya masalah gizi di masyarakat. Kemudian, untuk alur dari pemantauan pertumbuhan sendiri, yang pertama ada pendaftaran, penimbangan balita, penilaian hasil penimbangan, konseling, penyuluhan atau rujukan balita BGM, sakit atau tidak, naik 2 kali berturut-turut ke Puskesmas, pelayanan gizi oleh petugas, menurut Rikestes 2013. Baiklah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, hanya itu yang kami bisa sampaikan. Dan kepada teman-teman untuk dipersilahkan untuk berkomentar di YouTube nanti. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.